Oke, prinsipnya yang akan kita bantu di awal ini adalah mereka yang punya produk atau yang memproduksi sesuatu kemudian dijual ke publik. Hmm, Jadi umpama nih contoh, hmm. oh ada pengrajin yang membuat USB flash disk kayak gini dari Ya. kayu. Kemudian Oh dia itu kalau kami korek api Pak Di. ya artinya yang kita berikan kesempatan itu adalah produsennya. Nah, Hmm. kalau yang kamu lakukan sekarang, ini kan ke edukasi atau pelatihannya. Itu nanti akan ada juga ruang yang akan kita berikan untuk nanti yang agenda untuk yang pelatihan. Artinya aku juga lagi persiapan ada semacam platform aplikasi yang isinya itu untuk kita memberikan semacam e-course dan seterusnya, berbayar juga bisa. Tinggal nanti ada manajemen fee yang dipotong dari hasil penjualan e-course-nya. Itu nanti ada di agenda berikut. Untuk yang agenda sekarang aku lebih pengen memberikan ruang ke teman-teman yang punya produk. Jadi kalau Agung melakukan transfer knowledge untuk produk EcoPrint itu mungkin lebih pada yang sudah Agung transfer knowledge itu dan kemudian menekuni bisnis itu, nah itu yang diberikan kesempatan untuk tampil. Jadi mama nih yang pernah ngikut pelatihannya Agung, kemudian dia mengembangkan produk apa? Oh dia mama kayak mama jam kayu, jam tangan kayu. Nah itu dia bisa menyampaikan, nah, kami memproduksi ini, kemudian ya dia menceritakan tentang EcoPrint itu adalah bagian dari dia berproses dan kemudian menjadi produk seperti ini. Oh ini kalau jam ini kelebihannya adalah bahwa ini ramah lingkungannya kalau kalau bicara EcoPrint ya, artinya pewarnaannya menggunakan apa. Kemudian dia juga bisa menyampaikan bahwa ini bisa custom. Ketika ada permintaan tertentu kami juga bisa melakukan dan seterusnya. Nah, selanjutnya dia juga menyampaikan nomor kontak WA-nya, alamat websitenya kalau ada, atau akun Instagramnya apa dan seterusnya. Jadi memang murni kita memberikan ruang pada yang punya produk. Kira-kira gitu, Kong. Udah kebayang ya, Kong? Sudah Pak Di, itu kan hanya secara formal saya serahkan ke Pak D karena fungsi saya kan pendamping Ya, lokalisa. betul, betul. Tapi sebagai owner, sebagai sampingan yang tentu menjaga etika, saya tidak akan menggunakan dana desa ataupun proyek-proyek masuk ke situ. Maka saya secara mandiri pelaku juga, Pak. Oh ya Jadi enggak, kalau enggak 9 gini, jadi gini. Kalau memang kamu pelaku bisnisnya, berarti ya kamu menyampaikan produk kamu dan seterusnya, tetapi tidak artinya bahwa Agung juga siap menjadi trainer itu lebih pada pelengkapnya. Tapi lebih pada Agung ini punya produk seperti ini, artinya ya menawarkan bisnis kamu. Kira-kira kayak gitu, Kong. Oke, Kong. ya betul karena bagaimanapun juga saya untuk transfer knowledge kan saya harus berkaca pada diri saya sendiri Pak D. Ya, Atau kendala pemasaran itu membuat suatu produk itu mudah. Nah, lalu apa yang sulit ya tentunya memasarkan. hmm. Memasarkan pun juga di dunia ekoprint di Indonesia itu ada ribuan kompetitor. Nah, kompetitor ini tidak hanya memandang suatu produk itu dari segi murah, tapi mereka juga eh, memandang itu kualitas dan kelanjutan suatu produk itu. Apa Ya, gunanya saya dapat
kerjasama 2 atau 3 bulan atau 1 tahun, tapi tidak bisa memberikan nilai value dan kontinuitas suatu produk mungkin bisa mencapai 5 tahun gitu loh Pak. Oke, jadi pada prinsipnya nanti Agung siapin taruh kata nih kalau memungkinkan sih kalau aku rekomendasinya pakai laptop kemudian di tempat agak jauh posisi dari laptop umpama kemudian di sekitaran ini itu diberikan artinya properti contoh-contoh produknya. Bisa Pak. Sisi yang lain kamu juga menunjukkan mengambil 1-2 produk ditunjukkan ini kelebihannya apa dan seterusnya. Kami juga siap melakukan custom. Salah satu yang pernah kami layani apa dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu ya, Kong ya? Ya, Ya, Kong? kita siapkan nanti slide-slide-nya juga. Ya. Nanti kami dibantu oleh tim PLD juga yang sering istilahnya ahlinya di bidang itu. Tapi ini juga harga teman nantinya hanya persahabatan untuk membantu kita. Dan terima kasih ini saya diatensi oleh Pak Dikojo. Ya, oke, makasih Agung. Udah kebayang ya Agung apa yang harus disiapkan ya. Nah nanti kamu tinggal tektokan di grup. Kira-kira kamu sudah siap kamu sudah siap kapan gitu kan? Kemudian untuk berbagi umpama Pak D apa aja nih yang perlu disiapkan? Saya sudah siapkan gambar-gambar seperti ini dan seterusnya. Tidak dibagikan di grup tapi di japri aja ke aku. Kemudian nanti aku forward ke tim produksi. Iya. Oke Agung ya? Iya, oke. Oke, terima kasih. Selain Agung sudah dapat gambaran, yang lain monggo. Bunda Ani, terus tahu. Ya, makasih. Monggo. Kalau produk saya ini tahu pong, Pak. Tahu pong. Ya, makanya tahu pong, tapi itu yang kalau tahu pong kan tidak tahan lama nih. Hanya terkesan seperti kue basah, umurnya 24 jam. Makanya ini terus ada produknya yang kering, yaitu saya kasih nama Kritapong. Itu jadi mereknya. Berarti tahu pong digoreng atau gimana? Iya, nah itu kepanjangan dari keripik tahu pong. Oh, berarti dari tahu pong itu jadi dibalik. Nggih, dibalik. Cuman tahu pong itu tahu bulat itu, Mbak? Ya, tahu bulat, ya tahu bulat. Tahu bulat terus dipotong, dibalik, kemudian digoreng kering. Jadi oke, nggih. Cuman satu yang saya bisa katakan kelebihan dari produk saya adalah produk saya ada kreceknya, Pak. Jadi kalau kreceknya itu di dalam tahunya atau gimana? Bukan, maksudnya begini. Kalau umumnya keripik itu kan kalau orang-orang yang biasa yang dijual, maksudnya produk yang sejenis yang saya produksi itu biasanya dari tahu bulat itu dibalik langsung digoreng. Ya. Kalau saya jemur dulu. Oke. Jadi melewati proses penjemuran, di mana dari hasil penjemuran tahu bulat yang sudah dibalik itu namanya, saya kasih nama krecek mentahnya. Jadi dia kalau dikirim keluar Jawa atau mana dia lebih aman karena teksturnya lebih lentur. Sedangkan kalau keripik yang sudah matang kan berarti Mbak Ani ya, benar ya? Yeah. Mbak Ani itu berarti menjualnya ada yang sudah dalam bentuk keripik yang kemudian kaku-kaku itu toh Mbak, yang dibaginya agak kaku itu, ada juga yang masih belum digoreng. Iya. Sehingga itu tinggal digoreng. Iya. Kan kadang-kadang mereka ingin yang nggak langsung habis. Misalnya beli 1 kilo digoreng sedikit-sedikit. Seperti itu. Mbak, kan itu ada, kalau itu yang sekarang ini kan lagi banyak itu kan pakai air fryer atau apa itu ya. Itu kalau dari krecek itu di air fryer jadi kering juga ya? Jadi kayak keripik gitu. Udah pernah coba? Belum? Saya nggak, apa itu? Saya kok kurang paham, Mbak.
Jadi kayak penggorengan tanpa minyak. Oh, gitu ya. Ya, ada jadi kayak apa? Modelnya kayak rice cooker itu, Mbak. Tapi Hmm, kotak. Kemudian dia bukan buka di atas, tapi tarik samping gitu. Nah, itu wow. jadi itu pakai pemanasan, tidak pakai minyak. Jadi itu bagian yang kemudian kalau saya kepikirannya berarti kalau keripik tahu pong itu kan Mbak prosesnya menggorengnya pakai minyak. Iya, iya, Nah, berarti kan ada nilai lebih ketika kemudian Mbak jualnya krecek, iya. mereka yang pengen hidup lebih sehat tanpa minyak, Ah, subhanallah itu nggih. kan mereka bisa kemudian menggunakan air fryer itu untuk kemudian Oh, jadi keras, jadi kayak kerupuk gitu kan. Karena iya. kalau air fryer kan memang fungsinya kayak penggorengan tapi nggak pakai minyak gitu loh, Mbak. Mahal ya harganya, Pak? Enggak juga Oh, kalau di orang, maksudnya di perkotaan ya, perkotaan itu udah jadi kayak gaya hidup lah ya, karena harganya oh, paling sekitar mungkin 1 juta, 1 atau 1,5 juta lah. oh. Maksudnya Pak jenengan kita merumuskan aja, berarti kita Nah, pangsa nah, pasar kita. maksud saya Iya, iya, iya. nanti pada saat Hmm. Mbak Ani itu cerita bahwa Heeh. kami punya produk itu Masya ada Allah. dua macam. Satu yang Hmm. sudah kemasan seperti ini sudah digoreng dengan kemasan Iya. berapa gram dan Oh, seterusnya, harga segini bisa dibeli di mana nggih. dan seterusnya. Kemudian Oh, Mbak Ani juga punya produk yang Anda perlu menggoreng atau kalau yang hmm. ingin hidup lebih sehat itu bisa menggunakan air fryer. Nanti Mbak Ani cari di YouTube itu kan ada air fryer apa menggoreng tanpa minyak. Nah, itu Mbak Ani bisa istilahnya bisa tidak harus mempraktekkan tapi Iya, bisa pinjam gambar di Google. tinggal menyebutkan aja, oh Nggih, ini bisa pinjam gambar di dilakukan Google. ini Oh. sehingga teman-teman jadi lebih sehat kalau tidak ingin kena minyak umpamanya seperti Ah, itu. Masya Allah. Terima kasih Nanti nih, Pak. ya, Masukan ini saya belum pernah ini. nanti Mbak, Nggih, berarti yang perlu Mbak siapkan satu, taruh kata, saya nggak tahu Mbak Ani pakai laptop atau pakai handphone. HP. Kalau pakai Laptop, HP, laptop enggak punya saya. nih, kalau pakai Dipakai anak HP kuliah. Mbak, nih, jadi kalau pakai HP, saran saya Mbak beli yang headset. Handset, oh ya. Handset sehingga nanti posisinya bisa Mbak punya tripod ya untuk HP ya. Tripod HP ada nggak yang untuk Tripod penjepit itu HP? untuk yang berdiri ya. Jadi Maaf, nanti nggih, saya ini kalau istilah-istilah itu nggak paham. nanti enggak, maksudnya kan Mbak ini udah kagungan putra toh? Anak saya mondok, satu kuliah ngajar, yang satu mondok, jadi nggak ada anak di rumah, Oh, tinggal nah, sama nah, gapteknya. enggak, kalau mungkin Bapak tahu ya kan, Ya. nanti suruh cari itu paling harga 25.000. Penyangga itu ya, untuk Ya, menyangga. jadi tripod atau tongsis lah, kalau gampangnya Oh, nggih, tongsis. nggih. Tapi kalau tongsis itu kan biasanya harus dipegang. Kalau Ya. ini enggak, Mbak, langsung dijepit, diposisikan gini. Nah, jadi barangnya kayak gini, Mbak, kira-kira. Oh, nggih, Nah, nggih, insya ini, Allah. Saya pernah lihat putri saya pakai itu. nah ini nanti posisinya gini, ini dijepit, Mbak. Dijepit Oh, nggih, gini. Pak. Jadi Nggih. posisinya nanti bisa bisa posisi begini, Mbak Ani tinggal ditaruh aja di depannya Mbak Ani gini, gitu kan. Ya. Kemudian pakai headset ini supaya kenapa saya merekomendasikan pakai headset supaya suaranya lebih jelas, Mbak. Jadi Oh, nggih, Pak. jadi kita dengarnya jadi lebih jelas. Nah, kayak gini, ini kalau udah kita urai. Nah, jadi tinggal nanti dilihat di gambar kan nanti kelihatan di gambar ini ya.
Jadi pakainya gini, Iya. kemudian udah tinggal dicolok aja ke handphonenya. Begitu dicolok ke handphone kan bisa posisinya agak jauh, Mbak. Ah, pas kayak gini, pas jelaskan, Mbak Ani lihat di monitor di sini. Mama sambil Iya. menunjukkan gambar gini kan kelihatan di situ. Jadi kira-kira itu, Mbak, gambarannya. Iya. Nah, Aja. menyiapkan perangkatnya ini kalau kalau di mama beli di online dan seterusnya ada juga yang kan ini artinya nggak pakai untuk uh, terlalu lama dan seterusnya. Ada yang cuma modal plastik kayak gini. Itu harga nggak sampai 25.000 dapat loh, Mbak. Artinya Iya, artinya siap, siap. artinya untuk membantu supaya nanti dapat gambarnya bagus nih. Dan kita juga komunikasinya enak karena kan nanti caranya itu umpama nih posisinya seperti apa kita arahkan dulu, digeser nih kameranya, agak geser, oke sudah pas. Nah pas dapat arahan itu kan kalau pakai headset kan lebih enak. Kalau nggak pakai headset kan begitu handphonenya agak jauh kan kita nggak denger. Tapi kalau pakai headset, apalagi headset yang mungkin kabelnya sekitar 90 cm atau bahkan ada yang sampai 1,5 meter kan posisi agak jauh, terekam di situ kita jadi agak penuh juga. Kira-kira itu, Mbak. Nah, kalau bicara, karena ini kan ada artinya produknya Mbak Ani itu kan ada yang produk yang sudah digoreng, ada yang dikeringkan dan seterusnya. Saran saya, jadi kalau Mbak Ani siap dengan contoh produknya dan seterusnya, saran saya sebelum ambil gambar, Mbak Ani juga sudah ngambil pakai handphone, ya, pakai handphone seperti tadi saya ingatkan posisinya gini. Ini Mbak Ani record video proses. Jadi mama nih, tahunya tahu pong ini sedang dipotong-potong umpamanya, ya udah diambil aja gambarnya. Nah, posisi pegang kameranya itu tangannya ditempelkan di badan gini supaya tidak gampang getar. Jadi posisinya ini ditahan di sini, nah gini. Nah, jadi pas umpama siap taruh kata nih, saya nggak tahu siapa yang ngerjakan, mama Mbak Ani yang ngerjakan, ya berarti masnya yang ngambil gambar pada saat itu. Nah, usahakan mengambil gambar itu dalam posisi-posisi yang tempatnya bersih, artinya suasananya itu tergambar bahwa memang diproduksi dengan cara-cara yang higienis dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat goreng juga diambil gambarnya supaya supaya nanti pada saat kita bantu bikin tayangannya, prosesnya kan jadi prosesnya nanti gini, Mbak Ani menceritakan menceritakan tentang produk dan seterusnya. Begitu udah stop, belum ada ide umpamanya, ini mau ngomong apa. Nah, nanti saya melontarkan pertanyaan, saya tanya ke Mbak Ani, Mbak Ani jangan jawab sebelum saya berhenti bertanya. Nah, begitu berhenti bertanya, baru Mbak Ani jawab. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi bagian-bagian gambar yang akan kita ambil untuk keperluan bikin video tayangannya. Kalau saya nanya belum selesai, Mbak Ani jawab, kan otomatis suara saya juga masuk ke situ. Iya. Nah, jadi ketika nanti kita juga bisa kasih kode, Mama, kalau saya silahkan. Oh, berarti Mbak Ani langsung baru ngomong. Kira-kira kayak gitu. Udah kebayang, Mbak Ani? Insya Allah, siap. Ya, terima kasih, Pak. Jadi satu, kenapa saya menyampaikan mengenali produk, kemudian kelebihan-kelebihan produknya apa, itu bagian yang perlu dibikin catatan supaya Mbak Ani pada saat nanti diberikan kesempatan untuk bicara, Mbak Ani udah ada bayangannya. Oh, aku mau ngomong ini, habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Kira-kira itu ya, Mbak ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, monggo. Mbak Ani sudah, yang lain monggo.
Ini Herawan Blitar, tahu klik gmail.com. Mas Endro Depok, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mojokerto. Oh, Mbak Ani di Mojokerto. Iya Pak, saya Mojokerto. Mojokerto ini ngendi? Jawa Timur. Lah ya Mojokerto Jawa Timur udah tahu. Aku kakakku ada di Mojokerto, Mbak, di Mojosari. Saya Puri Pak. Mana? Kecamatan Puri. Oh. Dari dulu Mojokerto Jawa Timur. Iya, dari dulu Mojokerto Jawa Timur. Kakak saya tinggal di Mbak, di Saya pikir Pak Surya. Mojo Agung. Oh, Mojo Agung. Saya Iya, di Mojo Sumbergir. Agung. Mojo Agung depan apa? Kalau Mojo Agung Jombang Pak. Kok Mojosari, sorry. Mojosari, ada iya. itu, ada dulu kalau nggak salah gudang pupuk atau apa ya. Sampingnya ada pom bensin, itu depannya aku lali desanya apa. Iya. Dekat Mbak, dekat stadion. Oh, Ya kan? iya. Mojosari ada stadion kan? Pangapunten. Saya tinggal di Mojokerto tapi asli Jombang, Pak. Oh. Suami yang Mojokerto. Kalau posisi rumah saya dekat terminal. Oh, dekat terminal berarti iya. ini. Kalau ke Mojosari masih setengah jaman. Iya, betul. Lebih dekat ke kota dong kalau Mojo. Iya, siap, lebih dekat ke kota. Okay. Iya, saya dulu tinggalnya Mojokerto. Oke. Terima kasih, terima kasih ilmunya. Monggo nanti jadi gini, Mbak Ani udah dapat bayangannya, kemudian silakan dipersiapkan. Kalau memang kira-kira sudah siap, tinggal nanti sampaikan di grup kapan bisa ambil gambar umpamanya. Nah itu nanti tinggal kalau bincang-bincang teknisnya bisa japrian aja Mbak, supaya grupnya nggak terlalu penuh kan. Kalau siap saya WA jenengan. Kalau saya belum WA jenengan berarti saya belum siap ini Pak. Ya nggak apa-apa, kita tunggu kabarnya. Terima kasih ilmunya Pak. Monggo. Silakan tahu klik ini podo jojo iki. Nggih. Dalem Pak, Koco. Apa ki? Produknya apa ki sing arep dianu? Sama Pak, hampir sama dengan Bu Ani tadi. Cuma bahannya beda. Saya dari tahu putih, tahu ini Pak. Tahu lauk yang kotak kubus itu Pak. Tahu kotak putih diiris-iris tipis terus dijemur. Tidak dijemur Pak. Oh, tidak dijemur. Tidak dijemur. Langsung digoreng. Jadi gorengnya 3 kali. Yang pertama itu mematangkan tahu sampai kering, sampai paling keras begitu. Kemudian dipotong, kemudian dibalik, ditepung, digoreng. Itu baru jadi krecek, Pak. Tahu putih. Ya. Dipotong tipis, potongnya nggak terlalu tipis berarti ya? Kotak Pak, dipotong. Jadi tahu satu yang panjangnya kira-kira 10 kali berapa itu jadi 6. Itulah baru digoreng. Kotak persegi. Iya, persegi. Kotak persegi terus digoreng nganggo minyak panas supaya jadi kopong. Iya, betul. Terus baru dibelah. Dibelah, dibalik, dikasih tepung, dicelupin tepung. Ada tepung anunya ya. Tepung beras, tepung berasnya ya. Oke. Iya. Oke, beras baru kemudian digoreng sampai kering. Oke. Berarti gini, kalau itu berarti secara proses sampean ambil gambar pakai handphone seperti yang tadi. Baik. Tahapan-tahapannya. Nah, nanti kalau sudah ada stok videonya, tahapan-tahapannya, nanti bisa tektokan sama saya. Baik, Pak. Nanti saya siapkan tim, tektokan di situ, kemudian, ini stok gambarnya udah cukup. Nah, baru sampean kapan ada waktu, untuk seperti ini dengan
atmosfer belakangnya yang memang kira-kira oke menggambarkan suasana, apakah di toko atau kemudian di tempat produksi atau apa, tapi yang jelas terus bisa dipamerkan, taruh kata, oh produk kami dalam kemasan seperti ini, kemasannya ada sekian pilihan, kemudian tahannya berapa lama, kemudian kalau memang ada PIRT-nya disampaikan, atau kemudian kalau ada label halal atau apa, atau mungkin ini kami dalam pengawasan atau dalam binaan dari instansi mana dan seterusnya, itu bagian yang diceritakan. Selesai itu disampaikan cara mendapatkannya bagaimana. Kalau di online ada di mana saja, kalau di kalau di WA berarti nomor WA-nya berapa. Biasanya untuk direkomendasikan ini memang umpama tahannya sampai sekian lama, maka kami merekomendasikan apa dan seterusnya. Kira-kira itu ya, Mas? Baik Pak Oco. Oke, tahu klik udah, keritapong sudah. Mas Herawan, Mas Endra, Depok, monggo. Iya, Pak Sukoco. Nggih. Saya Herawan dari Blitar, Pak Sukoco. Nggih. Nggih, Mas. Produknya pot, Pak Sukoco. Halo? Sabut kelapa. Halo. Oke, sabut kelapa. Oke. Sabut kelapa. Jadi ada berbagai bentuk pot sepot, juga melayani request. Selain dibikin pot juga bisa untuk hiasan. Oke. Mas, berarti hampir sama seperti yang tahu klik tadi, karena kan tahapannya ada beberapa. Nah, mungkin yang perlu Mas Herawan lakukan, kalau memang sudah ada stok gambar, artinya stok video ya Mas, bukan cuma foto-foto. Saya sih berharap mempromosikan ini itu ada semacam storytelling, menceritakan. Jadi taruh kata nih, oke, sabut kelapa Mas Herawan dapatnya dari mana? Kemudian ketika sabut kelapa datang prosesnya seperti apa? Untuk kemudian dibikin satu model nih, contoh Mama kalau proses bikin pot, ini seperti apa dan seterusnya, itu bagian yang diceritakan. Kemudian kelebihannya apa, Mas Herawan siapkan catatan-catatannya, sama seperti yang lain tadi juga tentang bagaimana mendapatkan dan seterusnya. Nah, kembali lagi seperti tadi, proses pengambilan gambar yang kita lakukan ini menggunakan fasilitas Zoom meeting seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masuk aja, Zoom meetingnya kita siapin, mau pakai handphone bisa, mau pakai laptop bisa. Kalau mau pakai handphone seperti yang tadi saya sampaikan, umpamanya nih, belanja model tripod kayak gini, ada juga yang ini ada kakinya dan seterusnya, monggo lah. Yang penting adalah alat penjepit. Jadi intinya adalah alat penjepit handphone supaya tidak gerak-gerak kemana-mana, dan kemudian siapkan headset. Kalau umpama pakai headset kabel boleh, nggak ada masalah. Kalau pengen nyaman headset yang nggak pakai kabel dan seterusnya, monggo. Intinya yang kami butuhkan adalah audionya masuk dengan bagus. Nah, kemudian pada saat menceritakan, ini kalau kayak Mas Herawan berarti kan mungkin ada workshop nih. Nah, saya merekomendasikan lebih pada pengambilan gambarnya nanti di workshop, artinya di lingkungannya. Mama kayak saya ini kan belakangnya cuma kain aja. Nah, itu mungkin atmosfer yang ada di sini adalah contoh produk-produk yang Mas Himawan punya. Nah, ini yang menjadi bagian penting menurut saya adalah Mas Herawan ini mempersiapkan stock shot, ambil gambar-gambar pendek. Umpama nih kami belanja sabut kelapa dari mana, ya tidak harus ditunjukkan tempat belanjanya, tapi
pas sabut kelapanya datang, kemudian ada proses apa, itu diambil stock shot mungkin ya sekitar 10-15 detik tiap-tiap bagian udah cukup. Yang penting gambarnya nggak terlalu goyang. Cara gambar nggak terlalu goyang, tadi saya sudah sampaikan, posisi tangan kita ini jangan kemudian seperti ini lepas, tapi posisi tangan kita begini. Jadi badan ketika kemudian mau tengok-tengok, maka yang tengok adalah bagian sininya. Jadi gini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini lebih pada supaya menghasilkan gambar yang lebih bagus. Pada saat nanti kemudian tim kami membantu merangkai gambar itu. Jadi pada saat Mas Hirawan cerita, oh kami memanfaatkan sabut kelapa, bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian proses yang kami lakukan adalah begini. Nah, pada saat yang seperti itu bisa jadi Mas Hirawan tidak ada di tampilan, tapi kemudian diinsert dengan gambar-gambar yang stok yang sudah disiapkan oleh Mas Hirawan. Kira-kira itu ya, Mas Irawan ya, udah kebayang ya? Beberapa video ya, berupa video ya Pak Sukoco itunya yang. Jadi kalau stock shot itu sebenarnya kita merekomendasikan setiap bagian gambar, setiap bagian cerita. Kalau kata nih, Mas Irawan ambil sabutnya di mana? Ya udah, tinggal diambil di situ paling sekitar 5-10 detik umpamanya. Kemudian pada saat proses ada pemilahan atau apa ya, ambil rata-rata antara 5-10 detik di tiap bagian-bagian yang ingin diceritakan. Tapi berupa video berarti Pak Sukoco. Berupa video karena nanti kami yang akan membantu melakukan editing. Dan videonya cukup pakai handphone dan dikirim pakai WA sudah cukup. Nggak perlu dikirim dengan file-file yang besar, nggak perlu. Oke, siap. Pak. Udah kebayang ya Mas? Oke, sudah. Nah, jadi nanti suasana teman-teman yang lagi ngerjain dan seterusnya. Nah, kalau bisa pengambilan gambar bukan berarti harus profesional banget, enggak, tapi pengambilan gambar ini artinya ada sentuhan apa yang ingin ditampilkan. Taruh kata, oh ternyata yang bekerja banyak ibu-ibu ya atau ibu-ibu ya, mungkin Mas Irawan mungkin bisa ngambil ibu yang paling sepuh atau yang paling cantik atau apa. Artinya supaya gambarnya bisa bercerita. Kira-kira kayak gitulah Mas sederhananya. Nanti mungkin satu kalau sudah jadi dan artinya itu bisa di-share kemana-mana dan seterusnya. Nah, berikutnya bisa aja nanti kita perbaiki lagi. Oh ternyata Mas Irawan masih belum puas nih yang gambar yang ini, coba diperbarui lagi dan seterusnya. Ada ruang untuk itu. Ya, Mas Irawan ya. Oke, siap Pak. Udah kebayang ya? Sudah kebayang. Oke, ye. Monggo, Kritapong sudah, Tahu Klik sudah, Mas Agung sudah. Mas Endro, ada yang ingin disampaikan? Bu Soleha. Soleha ini nama atau nama? Ya, Mas Koco. Woi, juragan itu. Sehat, Mas. Bos. Di Zoom, pada sehat semua. Alhamdulillah. Mana Bos? Sama bisnisan apa ini, bisnisan penggede nek Mas Endro ini? Begitulah. Saya sudah pensiun dari tempat yang lama, Bos. Jadi mencoba untuk pengembangan UMKM. Apa? Gawe apa, Mas? Kaskara teh. Jadi teh yang terbuat dari bahan kulit kopi. Oke. Ya, jadi produksi di mana? Ada 2 tempat di Palembang dan di Bandung. Oke. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman mitra kami bahwa mereka ini menemukan produk ini adalah supaya masyarakat, mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, atau sebagian masyarakat sudah paham tentang Kaskara teh. Memang cukup populer untuk di daerah Jawa Barat nih, Mas Koco.
Jadi Oke, Mas, udah kebayang aku karena aku waktu itu sempat juga apa di Sukabumi apa di Garut ya. Garut, Itu betul Garut. kulitnya ya, Kulitnya. kulitnya kan. Oke, Mas, berarti gini, karena kan produksi sampan ada di Bandung apa di Ya, Jawa Barat. ya. Artinya kalau memang memungkinkan, ini packagingnya di sampean atau packagingnya juga di sana? Di sana sekalian gitu. Berarti gini, Saman bisa mengarahkan untuk teman-teman yang di sana itu mencoba apa mengambil video Ya, untuk processing, kemudian itu kan apa ada juga mungkin secara kemasannya seperti apa dan seterusnya. Itu ya, suruh ambil aja gambar video-videonya, banyak juga nggak apa-apa. Opsi-opsinya yang seperti tadi saya sampaikan 10-15 detik supaya gambarnya nggak terlalu goyang. Itu nanti kemudian Mas Hendro bisa membuat catatan dulu nih, catatan apa yang akan diceritakan. Karena ini kan yang menjadi menarik kalau untuk ini kan berarti bagaimana berceritanya yang menjadi penting. Oh ini apa dari apa kulit kopi, kemudian kulit kopi yang dipilih itu kulit kopi yang seperti apa, kemudian apa proses pengeringannya seperti apa, kemudian apa lah nanti yang apa pengemasannya seperti apa. Nah, kemudian nanti yang lanjutan yang disampaikan Mas Hendro mungkin adalah cara nyeduh seperti apa sih cara nyeduhnya yang benar dan seterusnya. Habis itu bercerita tentang khasiat-khasiatnya dan seterusnya. Baru kemudian cerita tentang bagaimana mendapatkan produk yang punya Mas Hendro. Kira-kira ngono Mas? Ini kira-kira seperti ini Mas. Ini Ya. jadi apa artinya yang kemasan. Jadi mungkin prosesnya yang nanti kita akan coba sampaikan sesuai dengan gitu Mas kira-kira. Iya. Lah nanti mungkin ya di tempatnya Mas Hendro, mungkin Mas Hendro cari tempat di sebelah mana gitu, apa di meja gitu kan. Kalau mau pakai handphone boleh, mau pakai laptop juga boleh, tapi kalau posisi handphone posisinya gini ya Mas, bukan posisi berdiri. Jadi kalau sekarang Mas Hendro kan posisi berdiri, jadi kita standarnya pakai posisinya landscape gini. Nah, kalau saya ini menurut saya nanti kita bisa diskusikan bicara tentang produk yang Mas Hendro punya, mungkin petunjuk tentang bagaimana cara membuatnya, membuat apa seduhan dari apa teh kulit kopi tadi. Artinya, oh ini standarnya adalah umpama berapa sendok untuk takaran seberapa, kemudian cara tuangnya mungkin ada apa tips atau trik-trik khusus dan seterusnya. Monggo itu bisa menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan. Karena kan sama seperti ini, Mas. Kopi umpamanya. Ya. Kopi itu kan bagaimana menyeduh kopi itu kan bukan air panas dituang langsung diaduk kan gitu. Oh, kopi itu cara nuang yang benar adalah tuang dulu, kemudian berhenti sebentar, habis itu dituang lagi airnya apa, nuangnya juga bukan air yang grojok tapi air yang apa sedikit-sedikit sampai kemudian apa serbuk kopi itu ada di permukaan, jangan diaduk dulu 2-3 menit, kemudian selesai itu diaduk pelan-pelan, berlawanan arah jam dan seterusnya, kemudian akan keluar buih-buihnya dan seterusnya. Itu kan bagian yang bisa diceritakan. Oh, cara bikin kopi itu kayak gini, bukan kopi sama gula langsung dicampur, tapi kopi dulu baru kemudian nanti ditambah gula dan seterusnya. Nah, yang seperti itu mungkin bisa menjadi bagian cerita yang bisa disampaikan. Habis itu juga menceritakan tentang khasiat dari apa teh ini, itu khasiatnya apa sih sebenarnya dibanding dengan apa dengan teh-teh yang lain atau dengan kalau dibanding dengan minum kopi sebenarnya bedanya apa? Oh kalau kopi ada kafein, kalau ini ada apa zat-zat apa dan seterusnya. Kira-kira kalau ya Mas Hendra? Siap, sudah Mas. Paham. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, monggo. Mas Hendra bosku ya. Makanya tak pikir Hendra begitu mengtongol. Oke, monggo Mbak Ani Solehah. Ada yang ingin disampaikan monggo?
Belum ada? Mas Soleha? Produk apa? Oke, kalau nggak ada berarti udah cukup. Ini tahu klik sudah, Keritapong sudah, Mas Herawan sudah dari Sabut Kelapa, Mas Hendro tadi teh kulit kopi, Mas Agung tadi Ekoprint, kemudian Abdul Haris ini Abdul Haris dari SAP. Oke, Mbak Soleha. Oke, udah cukup. Kalau udah cukup, terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Tidak gampang, iya, tetapi tetapi juga tidak sulit. Artinya kita ingin berbagi, kita ingin membantu, kita saling bantu. Teman-teman kirimkan video-videonya, ya berarti memang itu bagian dari effort yang perlu disiapkan. Kenapa kami butuh itu? Supaya tidak sekedar ngobrol. Jadi kalau kayak saya, saya nggak menyiapkan, saya cuma ngobrol bahwa saya punya produk kopi. Kopi saya ini diambil dari lereng gunung, tapi nggak ada gambar bagaimana teman-teman sedang ambil dari lereng gunung umpamanya. Kemudian produk kopi ini adalah kopi-kopi pilihan. Kami hanya mengambil ceri merah, tapi nggak ada gambarnya, hanya ngomong aja. Ini akan beda nilainya ketika pada saat saya cerita bahwa kopi ini adalah dari biji kopi pilihan, diambil dari ceri merah. Kemudian gambar saya nggak ada, kelihatan orang sedang metik kopi ceri merah, namanya seperti itu. Kira-kira itu gambaran kasarnya. Kemudian ketika saya menceritakan ini bahwa kopi ini enak dan seterusnya, saya jual dalam bijian biji kopi, bukan bubuk kopi. Kemudian saya tidak mempraktekkan cara gilingnya umpamanya, cara membuat jadi kopi kopi bubuk kemudian diseduh dan seterusnya, maka tidak akan menarik. Kira-kira seperti itu yang saya maksudkan, sehingga mari sama-sama kita. Kalau teman-teman sudah lihat di channel YouTube-nya TV Desa Niaga, itu kan cuma berdiri kemudian bercerita, nggak ada prosesnya. Nah, kita pengen lebih dari sekedar itu. Nah, kalau ada, termasuk mungkin Mas Hendro atau mungkin yang keripik tahu pong atau yang tahu klik atau kalau ada yang kemudian orang-orang tertentu lah, artinya yang mungkin kalau seperti Mas Hendro mungkin tidak harus spesifik, tapi kalau beberapa produk yang lain mungkin rada spesifik, umpamanya testimoni, 1-2 testimoni dibikin, kita datangi, kemudian kita minta membuat testimoni. Nah, itu bisa jadi tambahan untuk kemudian tayangan seperti yang punyanya yang saya share di grup itu kan keripik kering kentang ya. Dia cerita bahwa kentang itu didatangkan dari Dieng, khusus dari Dieng, nggak bisa kalau bukan dari Dieng dan seterusnya. Nah, ini kan hanya diucap aja, tapi kalau kemudian kita bisa atur umpamanya cari ambil gambar dari Dieng yang lagi panen kentang atau lah itu kan akan lebih menarik. Kemudian proses kami secara higienis dan seterusnya, tapi nggak ada gambar yang menunjukkan bahwa dia mencucinya dengan di tempat yang memang bersih dan seterusnya. Ini kan menjadi bagian yang kurang menarik kalau sekedar diomongin. Oke, itu kira-kira teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Ini oke. Chatnya 2, 1 dari tahu klik, Keritapong di mana, Mojokerto. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, dan saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini bahwa kenapa saya mungkin menghapus gambar-gambar yang dikirim dan seterusnya, karena grup itu memang bukan grup untuk keperluan jualan di dalam grup, enggak, tapi lebih pada grup itu kita pengen jadi
tempat konsultasi atau komunikasi tentang mempersiapkan untuk bikin tayangan video untuk pemasaran, kira-kira seperti itu satu. Yang kedua sebenarnya lebih pada bahwa dengan adanya grup itu mungkin kalau kata nih, oh Mas Indro punya produk ini sudah punya sistem pemasaran reseller umpamanya, atau kemudian sudah bisa modelnya dropship. Jadi order ke Mas Indro, tetapi Mas Indro mengirim tidak akan memberikan alamatnya Mas Indro, tapi dikirimnya menggunakan pengirimnya adalah yang memesan ke Mas Indro. Nah, itu kan memungkinkan juga dilakukan, dan nantinya setelah mungkin kita berkumpul dengan kita sudah ada contoh produk tayangan, nah ini kami juga akan memberikan agenda-agenda semacam pelatihan-pelatihan marketing dan seterusnya. Jadi umpama nih teman-teman kan beberapa sudah friendly dengan WhatsApp. Nah, bagaimana sih menggunakan WhatsApp bisnis? Kalau kemudian masing-masing produknya dipasang di di galerinya seperti apa, sebagai katalog produknya, cara membuatnya seperti apa katalog produk dan seterusnya. Kemudian kenapa sih perlu ada dua, satu WA bisnis, satu WA pribadi dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa sharing hal-hal seperti itu. Taruh kata seperti saya, teman-teman bisa lihat ada dua WA bisnis, satu WA pribadi, satu. Kenapa saya perlu memakai dua? Karena ada fasilitas yang di WA bisnis itu nggak ada di WA pribadi, tapi ada di WA pribadi yang nggak ada di WA bisnis, umpamanya seperti itu. Ini bagian yang nanti kita juga bisa share pada saatnya nanti, karena memang orientasi TV Desa memberikan kesempatan ini lebih pada ayo manfaatkan ruang ini selagi kami masih ada waktu untuk kru kami membantu mengerjakan. Jadi saya sampaikan bahwa tidak berarti bahwa ini akan terus-menerus kami siap untuk membantu mensupport konten, tetapi memang mungkin bisa jadi ada waktunya kami akan membatasi. Kalau sekarang siapa aja ayo kita kerjain, karena kebetulan tim kita juga sedang ada tingkat kesibukannya belum terlalu tinggi, tapi kalau mungkin nanti sudah mulai terlalu tinggi, kami pasti akan melakukan evaluasi kebijakan atau aturan-aturan yang kita terapkan. Nah, kami memang menghindari produk promosi produk-produk impor. Kenapa? Karena kalau apalagi produk impor itu sebenarnya kita juga produksi. Jadi sangat jelas kami tidak akan memberikan ruang itu secara gratis. Tapi kalau secara bisnis boleh, ayo kita obrolkan. Nah, kemudian kami juga lebih berorientasi kepada kami tidak berorientasi pada multi level marketing. Kalau yang orientasi multi level marketing mungkin bukan di sini tempatnya. Bukan berarti kita itu anti atau tidak suka atau apa, tapi memang ruang ini lebih pada untuk keperluan yang di luar multi level marketing, kira-kira seperti itu. Nah, yang kami lebih orientasikan memang lebih pada produk-produk yang ada real untuk jasa, taruh kata jasa pembuatan surat PT, jasa mungkin jasa-jasa yang lain dan seterusnya. Itu kami mencoba untuk tidak masuk di wilayah itu, karena sebenarnya kalau urusan jasa ya udah tinggal pakai banyak platform yang ada dan seterusnya. Kalau untuk jual rumah, jual tanah dan seterusnya, mungkin forumnya bukan ini. Nanti akan kita juga sudah rancang mungkin semacam forum makelaran lah ya,
artinya ya bukan punya kita tanah atau mobil dan seterusnya, ya kita bisa ikut jual di TV desa dan seterusnya. Cuma mungkin belum dalam waktu dekat. Kami lebih pengen fokusnya ke membantu teman-teman yang UMKM yang sementara ini mungkin hanya belajar promosinya hanya dengan foto, kemudian membuat story posting di Instagram itu hanya gambar pakai Canva dan seterusnya. Nah, dengan ini mungkin ada yang konten-konten yang kemudian dibuat dalam bentuk video. Nah, kalau kami memang fokusnya lebih pada ya saling memberikan manfaat. TV desa dapat manfaat apa? Dapat manfaat konten jelas. Kami akan menampilkan di tayangan kami itu adalah promosi produk-produk UMKM. Itu kan menjadi nilai yang nilai untuk kami, khususnya memang kami memberikan ruang untuk yang lebih pada produk-produk yang dari desa, ini harapan kita. Tapi sebelum itu pun ya produk-produk selama diproduksi langsung atau kemudian ditangani oleh teman-teman atau maksimalnya adalah teman-teman ini reseller dari produk yang bukan multi level marketing. Artinya saya reseller produk tertentu, produk knowledge Anda seperti apa dan seterusnya, kita bisa berikan ruang. Kira-kira itu, matur nuwun untuk waktunya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau enggak, saya anggap cukup dan terima kasih. Setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 konten ya. Artinya ada ekoprint, ada tahu dengan 2 ini, tahu klik dan keripik tahu pong, kemudian ada sabut kelapa, ada teh. Oh, Solekah belum ya. Solekah mungkin mengikuti, coba melihat dulu apa yang terjadi. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 produk yang kita sudah perbincangkan. Saya menunggu kabar lanjutan dari teman-teman yang 5 ini. Kapan kira-kira siap memberikan alternatifnya, konten-kontennya, monggo nanti segera kita atur waktunya. Dan saya sampaikan bahwa pengambilan gambarnya di jam kerja ya. Jadi kalau memang ini kan bagian dari tim kita, jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 4. Jadi kalau nanti pengambilan gambar di jam-jam, intinya di jam-jam kerja lah. Dan pengambilan gambar biasanya kalau sudah dipersiapkan, tektokan dan seterusnya, nggak sampai 1 jam sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih. Semoga ini menjadi bagian kebersamaan kita, sama-sama maju. Salam sehat, jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga. Terima kasih.